berjudul Yesus Sayang Semua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari kita bisa berdoa. Yang dikasih Tuhan Yesus, kami yang Bapa, kami masih dapat ibadah Bapa. Setelah ini akan mengadakan ibadah dengan Bapa. Dan Kau berkatilah ibadah dengan Bapa. Dia memikirkan kami Bapa agar dapat mengakan sebagai firman Bapa. Badilah kedua orang tua kami Bapa, ganti guru sekolah Tuhan Bapa. Tanyailah doa dan ampun sempurna semoga melalui kata Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita buka UKD kita nomor 550, Tanahku Namanya. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah di minggu kita minggu ini diambil dari Kitab ketiga dan artinya. Sama-sama kita mengucapkan, Kitab ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu, jangan menutupi, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Demikianlah pun Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama lagi ya dengan judul lagu Sayang-sayang disayang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ayat hafalan kita pada hari ini tertulis di Pengkhotbah 2 ayat 14. Pengkhotbah 2 ayat 14 demikian bunyinya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa masih yang sama menimpa mereka semua. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama dalam pujian kita Anak Sekolah Minggu Dengar-dengar. Nah, adik-adik, warta kita untuk minggu ini tanggal 8 Agustus 2021 yaitu Minggu 10 Dum Trinitatis. Topik minggu Kulawan Nahulung Dapat Asitongan, atau yang artinya lakukanlah keadilan dan kebenaran. Nah, warta kita untuk minggu ini jangan lupa mengumpulkan persembahannya kepada simpul sektor masing-masing. Siapa yang ingin mempersembahkan sebuah lagu boleh dikirimkan ke WA grup kita, WA grup sekolah minggu. Nanti yang mengirimkan videonya akan kakak-kakak sekolah minggu masukkan di ibadah online. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama Mau Cinta Yesus.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, hati kita dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Nah, sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga firman Tuhan hadir dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita kali ini tertulis di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Mari adik-adik sama-sama kita membuka Alkitab kita. Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita membaca. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak mahkota? Ya, mahkota adalah perhiasan seorang raja atau seorang ratu yang ditaruh di atas kepalanya. Nah, adik-adik pasti pernah menonton kan film komik Alkitab seperti Raja Daud, Raja Salomo. Ketika adik-adik melihat mereka, ada mahkota di atas kepala mereka. Nah, adik-adik, Kak mau bertanya nih, apa ya kegunaan daripada mahkota? Mahkota adalah tanda kemuliaan, kehormatan seorang raja atau ratu. Sehingga apabila atau siapapun yang melihat seseorang menggunakan mahkota, maka ia akan tunduk dan menghormati orang tersebut. Nah, seorang raja dikenal dari mahkotanya. Jadi, apa ya hubungan mahkota dengan firman Tuhan kita kali ini? Ya, firman Tuhan kita kali ini mengatakan bahwa anak adalah mahkota dari orang tuanya. Sebagaimana seorang raja atau ratu dikenal dengan mahkotanya, demikianlah orang tua dikenal dari anak-anaknya. Kalau anak-anaknya baik, maka orang tua akan dihormati, akan dipuji. Seperti kakak punya cerita, pada waktu kenaikan kelas, guru mengumumkan murid yang juara 1 adalah bernama Ica. Lalu Ica bersama dengan orang tuanya dipanggil bersama untuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Nah, adik-adik, betapa senangnya orang tua Ica ketika mendengar nama anaknya dipanggil dan ia juga maju ikut menerima hadiah. Tapi adik-adik, ada satu kelas temannya Ica yang bernama Badu. Dia sangat senang sekali mengganggu temannya saat belajar, ambil barang-barang milik temannya, baik itu pensilnya, bukunya, sehingga orang tuanya dipanggil oleh guru untuk memberitahukan kenakalan anaknya Badu. Nah, adik-adik, tahu tidak apa yang dirasakan oleh orang tuanya Badu? Iya, orang tuanya Badu merasa sedih, merasa malu. Dia dipanggil karena kenakalan anaknya, bukan karena juara anak
orang-orang tua akan dikenal dari sikap dan perilaku anaknya. Demikian juga sebaliknya, orang tua adalah kebanggaan dan kehormatan anak-anaknya. Nah, adik-adik, tahu tidak siapa presiden kita? Tahu nggak? Tahu nggak? Pak Jokowi kan Pak? Iya, presiden kita namanya adalah Joko Widodo, atau yang sering disebut dengan nama Jokowi. Nah, anak-anaknya Jokowi pasti merasa senang memiliki seorang ayah yang baik juga hebat, bisa menjadi presiden. Ya, presiden, maka anak-anaknya juga dikenal oleh banyak orang. Oh iya adik-adik, anak-anak presiden ini juga dikenal baik loh oleh masyarakat. Anaknya saja dan menantunya dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat untuk menjadi wali kota. Pastinya orang tua dan anak-anak presiden kita juga bangga kepada anak-anaknya. Nah adik-adik, bangga tidak memiliki orang tua? Iya, kita harus bangga memiliki orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita telah membesarkan kita, mengajari kita, merawat kita. Kalau tanpa orang tua, maka kita tidak akan ada. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa adik-adik yang ada di rumah masih ingat hukum Taurat yang kelima? Iya, sama-sama adik-adik kita menyebutkan hukum Tauratnya Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah adik-adik, tadi dikatakan hormatilah, hormat. Bagaimana ya sikap hormat? Apakah sikap hormat angkat tangannya seperti pada saat upacara bendera? Tentu tidak. Hormat kepada orang tua adalah dalam hal sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita. Contohnya, kita patuh kepada nasihat orang tua, ajaran orang tua, dan melakukan apa yang disuruh oleh orang tua kita, serta melakukan tugas-tugas kita. Adik-adik, apa ya tugas kita sebagai anak yang sekolah? Tugas kita untuk bersekolah, rajin belajar, kemudian berdoa. Berdoa untuk kita, berdoa untuk orang tua kita. Kita juga harus hormat kepada orang lain yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik, bila kita berperilaku baik, maka orang akan senang dengan kita. Kita akan dipuji oleh orang, kemudian kita akan menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika bermain, kita memberi kepada teman kita, kita membantu teman kita menyayangi teman kita, atau kita mengerjakan PR dengan disiplin. Adik-adik, jika kita melakukan hal tersebut, maka orang tua kita, guru-guru kita akan bangga kepada kita, ya. Dan adik-adik, yang bangga kepada kita bukan hanya juga orang tua kita, guru kita, tapi Yesus juga akan
baik untuk teman-temannya, untuk orang tuanya, dengan melakukan yang baik seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan dan apa yang dinasehati oleh orang tuanya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya di sini. Siapa di sini yang memiliki cita-cita? Iya, pasti setiap kita memiliki cita-cita, harapan. Siapa di sini yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter? Siapa adik-adik yang ada di rumah yang bercita-cita ingin menjadi seorang guru? Banyak ya. Siapa di sini adik-adik yang ingin menjadi seorang pilot? Siapa adik-adik yang ingin menjadi seorang presiden? Aku Kak. Nah, adik-adik, kita semua pasti memiliki cita-cita, memiliki harapan agar kita menjadi orang yang sukses dan menjadi kebanggaan orang tua kita. Nah, untuk menjadi kebanggaan orang tua kita, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik dan seturut dengan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, mengerjakan PR yang diberikan tugas oleh ibunya, dan tidak lupa dari semuanya itu kita harus tetap berdoa. Kita harap adik-adik yang ada di rumah tetap menjadi kebanggaan dari orang tuanya, dan jangan lupa katakan kepada mama papanya, aku sayang mama papa. Demikian firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa anak adalah mahkota dari orang tuanya. Tuhan, tuntun kami agar kami menjadi kebanggaan-Mu ya Tuhan, kebanggaan dari orang tua yang menjadi wakil. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sambil membuka persembahan, kita bernyanyi bersama-sama di nomor 369, Oh Yesus Panondang.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita terima berkat dari Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.